Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat selalu. Nah, jangan lupa ya, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Yuk kita baca doa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari tema 3 subtema 1. Tentang apa ya? Benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengenal, mengamati, menentukan benda berdasarkan ciri-cirinya. Banyak ya benda yang ada di sekitar kita. Ada benda hidup dan juga benda mati. Dalam tema kemarin kita sudah banyak belajar tentang benda hidup ataupun makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa sih benda itu? Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Setiap benda memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satunya ukuran. Benda itu ada yang berukuran besar, kecil, ada juga yang panjang dan juga pendek. Bentuknya juga bermacam-macam, bulat, kotak, segitiga, segi lima, dan lain-lain. Dan juga memiliki warna yang bermacam-macam. Macam-macam benda. Benda itu ada apa saja ya? Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda-benda yang ada di sekitar kita banyak sekali ya nak. Nah sekarang coba perhatikan, dengarkan teks yang akan Bu Guru bacakan. Kalian cermati apa yang ada dalam cerita tersebut. Perhatikan baik-baik ya. Kayu kita dapatkan dengan cara menebang pohon di hutan. Kemudian kayu tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bangunan ataupun perabot rumah tangga. Selain menghasilkan kayu, hutan juga memiliki manfaat lain. Apa saja manfaat lain hutan? Hutan merupakan tempat resapan air atau tempat penyimpanan air. Air hujan yang jatuh ke bumi akan ditahan oleh akar-akar pepohonan yang ada di hutan. Air tersebut meresap melalui pori-pori tanah sehingga menjadi air tanah yang menjadi sumber air bersih terutama bagi manusia. Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Maksudnya, hutan dapat menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan untuk pernafasan bagi makhluk hidup sehingga udara terasa lebih segar. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Bahkan di berbagai tempat, hutan juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata karena keindahan alamnya dan udaranya yang segar. Seiring waktu, kebutuhan kayu pun terus meningkat. Oleh karena itu, penebangan hutan juga semakin meningkat. Bahkan saat ini kita semakin sering mendengar berita tentang penebangan hutan liar secara liar. Penebangan hutan tentu saja akan menimbulkan dampak yang merugikan. Pepohonan yang ditebang menyebabkan berkurangnya akar-akar yang menahan air hujan. Hal tersebut dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan juga kekeringan pada musim kemarau. Berkurangnya hutan juga menyebabkan udara semakin panas karena berkurangnya pepohonan yang menyerap karbon dioksida. Selain itu, rusaknya hutan membuat berbagai jenis hewan dan tumbuhan tidak memiliki lagi tempat tinggal. Begitu pentingnya ya hutan bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, ayo mari kita jaga kelestarian hutan secara bersama-sama. Jadi, hutan yang ada di Indonesia itu adalah salah satu penyumbang paru-paru dunia. Karena apa? Di Indonesia terdapat banyak hutan. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Papua. Tapi kita juga harus merawatnya. Ketika tidak merawatnya maka hutan-hutan tersebut akan hilang. Karena apa? Banyak manusia yang akan melakukan penebangan secara liar. Bahkan juga mereka membakar hutan untuk kebutuhan mereka masing-masing ya. Jadi kita lihat ketika kalian melihat ada berita
di televisi tentang apa kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu dampaknya sangat banyak ya di sekitarnya, menjadi apa, menjadi kayak apa ya namanya, desa, kampung, kota bahkan penuh dengan asap dari apa, dari hasil kebakaran yang ada di hutan. Oke, anak-anak, maka kita harus merawat hutan yang ada di sekitar kita, terutama di Indonesia ini, supaya apa, lingkungan kita menjadi lebih asri, lebih sejuk. Karena apa? Karena banyak pohon yang menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Nah, oke anak-anak, coba nanti kalian cari informasi apa tentang penebangan hutan ya, penebangan hutan, terus ada pembakaran hutan. Nah, nanti efeknya apa? Nah, kalian nanti bisa tahu nanti kerugian kita apa saja. Oke anak-anak, Bu Guru cukupkan sekian dulu. Nanti kita belajar lebih banyak lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan selalu.